Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian peserta i'tikaf ya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini ya, kita bisa melanjutkan sebagai pengganti pertemuan sore nanti yang kita ajukan di pagi ini untuk melanjutkan ngaji kitab Asrun Mujibatun Lin Najat ya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang keempat mulai dari halaman 25 ya. Bagi Bapak Ibu yang di hadapannya ada kitab, silahkan dibuka halaman 25 ya. Al-Mujibu Ar-Rabi' ya, perkara keempat yang bisa menyelamatkan adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, ya Syekh Abdul Razak Al-Badar, pamin wasailin najati wassalamah hifzul lisani wasiyanatuhu an kulli ma yasu, ya, an kulli ma yasu. Di antara ya, wasilah untuk mendapatkan keselamatan ya, adalah menjaga lisan dari setiap perkara yang buruk. Hifdzul lisan wasiyanatuhu, siyanah maknahu sama ya, menjaga lisan dari setiap perkara yang jelek. Di dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu, aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man najat, duhai Rasulullah, apakah ya perkara yang bisa menyelamatkan tersebut? Qala ya sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baqi ala khati'atika. Ada 3 jawabannya. Supaya ingin selamat, 1 ya, tahanlah lisanmu, amlik alaika lisana, atau kendalikanlah lisanmu, wal yasa'ka baituka, ya, jadikanlah rumahmu ya, lapang supaya kamu bisa tinggal di rumah terus. Nah, ini kalau kita baca hadisnya secara utuh, ketika terjadi fitnah ya, banyak huru-hara, banyak kekacauan, maka ada 3 pesan Nabi kalau ingin selamat. 1, kendalikan lisanmu. Yang kedua ya, diamlah di rumah, gitu maksudnya, lapangkan untukmu rumahmu. Maksudnya dalam riwayat yang lain Rasulullah wa alzim fi baitik, alzim fi baitik maksudnya diamlah di rumahmu. Jadi jangan banyak keluar, karena di luar itu banyak huru-hara, banyak fitnah ya. Wa baqi ala khati'atika, dan menangislah atas dosa-dosamu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala untuk menegaskan tentang pentingnya menjaga lisan, bahwa lisan itu bisa menyelamatkan. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu pada paragraf kedua Bapak Ibu, nah ini digaris bawahi oleh Syekh Abdul Razak, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam amlik alaika lisanak, ya, kendalikanlah olehmu lisanmu itu. Ini merupakan tanbih, peringatan, ila ahamiyati siyanatil lisan, ya, peringatan terhadap pentingnya menjaga lisan.
Bagaimana caranya? Wadzalika, ya, hal yang demikian itu bi ayyanzurul abdu fi kalamihi, hendaklah seorang hamba itu memperhatikan perkataannya, ya. Ini cara menjaga lisan. Jadi setiap kali mau berbicara, perhatikan. An yanzuru al-abdu fi kalamihi. Fa in kana khairan takallama bih. Jika yang dia mau sampaikan itu baik, maka sampaikan, bicarakan, ya, kebaikan tersebut. Tapi wa in kana bi khilafi dzalika, tapi jika perkataan itu tidak mengandung kebaikan, maka ahjama itu kuffa anhu, ya, tahan, nggak usah disampaikan. Kalau yang mau dikatakan itu tidak baik, lebih baik ditahan. Nah, maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Man kana, ya, yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini hadisun masyhur, ya, hadis yang sangat masyhur, ya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, terus kata saya Abdul Razak, fa inna khuturatal lisani azimatun wa jinayatuhu kabiratun alal mar'i wa ala dinihi wa ala mujtama'ihi wa man haulahu. Sesungguhnya khuturah itu bahaya, al-lisan, lisan azimatun, sangat besar bahayanya lisan itu. Wa jinayatuhu kabiratun. Nah, jinayah itu, ya, apa? Keburukannya dari lisan itu besar. Alal mar'i, baik terhadap, ya, seseorang, wa ala dinihi, atau, ya, terhadap agamanya, wa ala mujtama'ihi, atau terhadap, ya, masyarakatnya, wa man haulahu, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bahaya, lisan itu bisa kemana-mana, ya, bisa. Itu bahaya, besar sekali bahayanya. Oleh karenanya, ya, ada ancaman yang keras, ya. Walihada kana al-wa'idu fiha syadid. Ancaman terhadap, ya, bahaya lisan ini sangat mengerikan, ya, sangat keras. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha, ya, yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Nah, ini ancaman dari Nabi tentang bahaya lisan. Ya, sesungguhnya kata Nabi, seorang hamba itu niscaya dia berbicara dengan satu kata, nah, ma yatabayyanu fiha, yang jelas, ya, kata-kata tersebut, tapi yazillu biha finnar, menyebabkan dia terjerumus dengan kata-kata tersebut ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang, ya, dalam neraka yang dia terperosok masuk ke dalamnya itu, ya, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ada orang yang dia mengatakan suatu perkataan, ya, ringan perkataannya, tapi perkataan tersebut menyebabkan dia terperosok ke dalam neraka yang sangat dalam. Itu maksudnya. Bahkan dalamnya neraka yang dia terperosok itu lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.
Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Di dalam hadis yang lain nanti disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain itu yang hampir mirip maknanya tetapi ini lebih rinci ya, dari Bilal bin Al-Haris radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu ya bil kalimati min ridwanillahi ma kana yazunnu an tablugha ma balagot. Sesungguhnya ada orang berbicara dengan satu kata, kalimatnya min ridwanillahi, yang itu sebenarnya ya kalimat tersebut ya ada keriduan Allah Ta'ala di situ. Makanya yazunnu an tablugha ma balagot, tapi dia tidak mengira ya jika kata-kata yang diucapkan yang tadi bisa mendapatkan keriduan Allah itu ya akan sampai pada suatu kemuliaan, itu maksudnya suatu derajat yang tinggi, tapi dia nggak ngira gitu. Padahal kalimat tersebut meskipun kecil, meskipun pendek, bisa menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak ngira gitu. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Allah akan catat untuknya kalimat tersebut ya, bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah taala. Nah, sebaliknya wa innar rajula, ada orang yang la yatakallamu bil kalimah, mengatakan ya suatu perkataan min sakhatillahi ta'ala, yang menyebabkan ya adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana yazunnu an tablugha ma balagat, tapi dia tidak mengira gitu bahwa perkataan dia itu bisa mendatangkan murka Allah. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Allah akan catat untuk dia ya kemurkaan Allah Ta'ala sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati gitu, jagalah lisan, jangan sampai kita sembarangan berbicara. Dulu ada cerita, nah, disebutkan dalam kitab Syekh Shalih bin Fauzan ya, Syarah Al-Kabair. Dulu ya, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cerita ini diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ada ya dua orang dari kalangan Bani Israel dulu ya, mutawakhayaini ya, atau mutaakhwaini. Dua orang ini bersaudara. Ada hubungan persaudaraan, kekerabatan. Faka'anna ya ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Tapi kedua orang ini ya berbeda. Yang satu sering berbuat dosa. Sementara yang lain, Bapak Ibu, nah dia ya semangat dalam beribadah. Jadi dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel, yang satu sering berbuat dosa, yang satu lagi rajin beribadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dzambi. Nah, orang yang rajin ibadah ini dia selalu melihat saudaranya ini selalu berbuat dosa. Jadi kok si saudaraku ini kok dosa terus yang dia lakukan, perbuatan dosa terus. Akhirnya dia menasehati ya yang rajin ibadah ini, bilang kepada saudaranya yang sering berbuat dosa, aksir, berhentilah kamu dari perbuatan dosamu. Fawajadahu yauman ala dzambin faqala lahu aksir. Lalu besoknya mendapatkan saudaranya berbuat dosa lagi, disampaikan lagi kepadanya, aksir, berhentilah kamu dari perbuatan dosamu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, lalu kata Rasul, nah, akhirnya saudaranya yang sering berbuat dosa ini dia mengatakan, khallini wa rabbi,
abu ista'alayya raqiba. Ya, biarkanlah aku bersama Tuhanku, bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau diutus untuk senantiasa mengawasi aku? Kata siapa ini? Kata saudaranya yang sering berbuat dosa. Kok kamu lihat ngawasi terus itu? Biarkan aku dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kan dinasihati, berhenti kamu berbuat dosa, berhentilah kamu berbuat dosa. Akhirnya sudahlah, biarkan aku ya bersama Tuhanku, bersama Allah. Emang kamu diutus oleh Allah untuk ngawasi aku apa? Nah, kan gitu kira-kira. Kok terus gitu menasehati. Akhirnya saudaranya yang rajin ibadah ini kecewa gitu ya, kesel lah. Kok malah dinasehati malah ngomong gitu ya. Akhirnya dia bilang apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak, la yaghfirullahu laka, au la yudkhilakallahu al-jannah. Itu kata saudaranya yang rajin ibadah. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah dosamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini kalimat yang perlu digarisbawahi ya. Nah, katanya wallahi la yaghfirullahu lak, atau wallahi la yudkhilakallahu al-jannah. Akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita kata Nabi, faqabadallahu arwahahuma. Allah mencabut ruh kedua orang ini. Ya, jadi kedua-duanya singkat cerita mati gitu ya. Lalu berkumpullah mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fajtama'a inda Rabbil alamin, di hadapan Allah Tuhan semesta alam. Faqal li hadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang rajin ibadah ini. Apa kata Allah? Akunta bi aliman, apa kamu tahu aku, kata Allah. Au kunta ala ma fi yadi qadiran, atau engkau mampu menguasai apa yang ada di tanganku, kata Allah. Mampu menentukan apa yang ada di tanganku. Itu pertanyaan Allah kepada ahli ibadah tadi ya. Sementara kepada pendosa tadi yang dilihat sering berbuat dosa itu, Allah mengatakan wa qala lil muznibi idhab, pergilah kamu, padkhulil jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Padahal dia pendosa. Wa qala lil akhar, sementara Allah berkata kepada yang rajin ibadah tadi, idhabu ya bihi ilan nar, ya pergilah. Nah, ini Allah memerintahkan dia untuk pergi ke mana? Ke neraka. Padahal dia ahli ibadah. Coba bayangkan, yang pendosa suka berbuat dosa oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, sementara orang yang rajin ibadah akhirnya disuruh masuk gara-gara apa coba? Gara-gara perkataannya itu. Nah, itu bahaya lisan Bapak Ibu. Jadi seakan-akan dia ya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka nanti dalam riwayat yang lain dikatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Nah, siapakah orang yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Siapa? Kan tadi dia kan bilang wallahi la yaghfirullahu lak, kan gitu. Bersumpah atas nama Allah, lalu dia mengklaim Allah enggak mungkin mengampuni kamu. Allah enggak mungkin memasukkan kamu ke dalam surga. Hati-hati kata-kata ini. Jangan menjustifikasi gitu ya. Langsung mengklaim karena kita lihat dia banyak dosa, ini pasti dia masuk neraka. Itu enggak boleh Bapak Ibu. Katakan ya, memponis. Itu akibatnya luar biasa ya. Padahal ahli ibadah ini karena suka memponis, nah akhirnya justru itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Hati-hati ya mengucapkan kata-kata. Walaupun mungkin sekilas kan baik dia kan, ya atau tidak?
nasihati, berhenti kamu. Pas dijawab, dia malah bilang gitu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini namanya apa? Mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Nah, di antara pelajaran penting dari hadis yang sahih ini Bapak Ibu, ya, kita tidak boleh ya memponis siapapun, baik orang tersebut soleh atau orang tersebut toleh, ya, itu kita nggak boleh memberikan ponis. Misalnya dia orang soleh, oh Pak Nasir ini pasti masuk surga misalnya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena apa? Nah, itu hak prerogatif Allah, kita nggak tahu. Mungkin kelihatannya Pak Nasir baik-baik saja, orang soleh yang nampak, tapi ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kan kita tidak selalu bersama Pak Nasir misalnya. Nah, ternyata ketika kita nggak bareng bersama beliau, berbuat dosa terus misalnya. Nah, naudzubillah tapi ya. Nah itu, sehingga kita nggak bisa tuh ngelihat seseorang lalu kita ponis ini orang pasti masuk surga. Termasuk mohon maaf ya, yang kita memponis ini adalah syuhada gitu ya, ini pasti mati syahid gitu ya, itu nggak boleh juga. Ya, kita hanya bisa mengatakan semoga mereka mati syahid gitu. Nggak boleh kita ponis ini syuhada, tapi katakan semoga mereka mati syahid. Itu kalau yang soleh. Yang buruk begitu juga. Iya, bahkan termasuk orang kafir sekalipun, ketika dia masih hidup gitu ya, ada tokoh dia kafir, lalu kita bilang, ini orang pasti masuk neraka. Padahal dia masih hidup orang. Kan tidak beda dengan ini ya. Diponis nih kamu pasti tidak akan diampuni dosamu oleh Allah Ta'ala. Nah, kata-kata tersebut nampaknya ringan, nampaknya benar gitu ya, padahal itu nggak benar, karena tadi mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh Bapak Ibu ya, serusak-rusaknya orang yang kita temui ya, yang kita tahu dia wah mungkin tatoan, mungkin sering minum khamr, mungkin sering zolim sama orang lain, selama dia masih hidup kita nggak boleh memponis nih orang pasti masuk neraka nih orang. Nah, jahat sekali gitu. Itu nggak boleh gitu. Tidak boleh, kecuali kalau dia sudah mati dalam kekufuran. Nah itu boleh. Abu Jahal pasti masuk neraka, boleh nggak? Abu Lahab pasti masuk neraka, boleh. Si Fulan pasti masuk neraka, udah mati orangnya, matinya dalam keadaan kafir, boleh itu. Tapi kalau masih hidup jangan, siapa tahu Allah memberikan petunjuk di akhir hidupnya, maka jangan mendahului ketentuan Allah. Nah ini, nah poin yang relevan dari riwayat ini adalah tadi, kata-kata itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bahkan tadi ngeri sekali ya, dalamnya neraka itu lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian kata saya Abdul Razak Al-Badar, walamma kanatin najatu murtabitotan irtibaton wasiqan bil lisan. Ketika keselamatan itu ya terikat ya dengan ikatan yang sangat kuat ya dengan lisan, maka ta'allaqat jami'u a'dha'il badan bihi fi masiriha. Semua anggota badan kita itu bergantung ya dengan lisan itu. Kemana arah si lisan ini? Ya, bagaimana si lisan ini? Itu semua anggota tubuh kita bergantung lisan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha fina fa innama nahnu, ya maaf, kata siapa? Anggota tubuh itu Rasul mengatakan, fatakul, ya berkatalah seluruh anggota tubuh itu,
ittaqillaha fina, bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah untuk kami. Itu. Jadi nasihat anggota tubuh yang lain ya, tangan, ya, kaki, telinga, mata, hidung dan seterusnya, menasehati siapa? Menasehati si lisan kita itu agar dia bertakwa kepada Allah, ya, demi kami, ya, untuk kami. Fa inna ma nahnu bika, karena kami semua ini tergantung kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus wahai lisan maka kami pun lurus. Tapi wa ini wajajta wajajna, tapi kalau kamu bengkok wahai lisan, kami pun akan bengkok juga. Kamu rusak, kami pun akan rusak. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, yang disampaikan oleh Nabi, ya, ketika beliau menceritakan tentang lisan. Jadi tadi ada yang kelewat sedikit, ya. Ketika pagi harinya idza asbaha ibnu Adam, ya, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Jadi ketika setiap kali kita, ya, memasuki waktu pagi, ya, maka semua anggota tubuh kita semuanya tukaffiru al-lisan, mengingkari lisan dengan cara menasehatinya. Tadi nasihatnya ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, betapa peranan lisan itu dalam menyelamatkan anggota tubuh kita yang lain dan dalam menjerumuskan anggota tubuh kita yang lain besar sekali. Ada dua kemungkinan, bisa menyelamatkan, bisa menjerumuskan. Nah, maka fahifdzul lisan, maka menjaga lisan itu Bapak Ibu, ya, wasiyanatuhu milakul khairi kullihi fid dunya wal akhirah. Nah, itulah yang memiliki kebaikan seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau lisan kita baik, nah, maka kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Lisan kita selalu kita jaga dari berkata dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung cacian, makian, celaan, termasuk, ya, yang memprovokasi. Kita terjaga dari itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Nah, sementara wa ihmaluhu wa itlaquhu, meremehkan lisan, membiarkan lisan, wa adamut tahaffudhi fihi, dan tidak menjaga lisan, sababun lil halak, ya, bisa menjadi sebab kehancuran, kebinasaan, wal khosarati, dan kerugian. Itu kata saya Abdul Razak Al-Badar. Oleh karenanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan tentang dasar-dasar agama, pintu-pintu kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, di akhir kalimatnya Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, mau enggak kamu ku kasih tahu, nah, apa yang bisa mengendalikan itu semua? Qultu, kata Mu'adz, bala, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi saat itu? Fa'akhadha bilisanih, Rasul memegang lisannya, lalu beliau berkata, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu lisan ini, kata Nabi SAW, memberikan isyarat kepadamu Mu'adz. Lalu Mu'adz tanya, faqultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita akan diazab oleh Allah Ta'ala disebabkan karena kata-kata yang kita ucapkan ini? Nah, apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celakalah engkau wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Nah, bukankah manusia itu, ya, dilemparkan ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka, ya, dengan cara wajahnya di bawah, ya, atau dicampakkan ke dalam neraka dengan
wajahnya terjatuh duluan itu, atau hidungnya terjatuh duluan, kecuali itu disebabkan karena apa? Hasaidu al-sinatihim. Disebabkan karena apa? Hasaid itu hasil panen. Hasil panen dari lisannya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menasihati Mu'ad. Jadi Mu'ad seakan-akan beliau berpandangan cuman lisan, masa kok kita disiksa kan gitu. Nah, justru karena lisan itulah ada orang-orang yang oleh Allah cemplungin ke dalam neraka, terjatuh kepalanya duluan. Nah, itu sebab apa? Karena lisannya. Hasil panen lisannya yang sering diucapkan di lisannya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, maka payam bagi alal mu'mini, sudah seharusnya, sepantasnya bagi seorang mukmin itu an yahrusu ala adami itlaqi lisanihi, ya, bersemangat untuk tidak membiarkan lisannya fima la yanfa'uhu, dalam perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Fa inna sumta, sesungguhnya diamnya, fi misli hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, salamatun wa najatun, ini adalah bisa membawa keselamatan. Kama sahha bidzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat hadis sahih tentang hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, man somata najah, barang siapa yang diam maka dia selamat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan lisan ya. Ada banyak hadis lain sebenarnya ya. Misalnya ya, ketika Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, nah, apa katanya? Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa perkara yang paling engkau takutkan terjadi padaku? Ini pertanyaan Sufyan bin Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu apa jawaban Nabi? Fa akhadha bilisanihi, Rasul memegang lisannya ya, bilisani nafsihi, memegang lisannya sendiri. Summa qol, lalu Rasul ya berkata, kuffa alaika hadza, ya kendalikanlah olehmu ya lisan ini. Nah, itu karena itu yang paling dikhawatirkan ya, terjadi keburukan kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Rasul khawatir lisannya ini enggak bisa dijaga. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini ya, orang yang merasa pinter bicara ya, pinter ngomong, itu enggak bisa menjaga lisan. Nah, mudah-mudahan ya setelah sampai kepada kita beberapa hadis Nabi ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul bisa menjaga lisan kita. Jangan ya sembarangan mengucapkan kata-kata, berpikirlah berkali-kali sebelum kita mengucapkan. Bahkan ada sebagian ulama, bahkan kata-kata yang baik sekalipun itu kalau bisa dipikirin dulu, ada resikonya tidak? Kalau saya ngomong perkataan baik begini akan muncul fitnah atau tidak? Nah, itu begitu, saking hati-hatinya. Nah, sampai Nabi bilang kepada Sahal bin Sa'ad ya, apa kata Nabi? Man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al jannah, kata Nabi. Barang siapa yang bisa menjamin untukku ya, dia menjaga apa yang ada di antara di antara kumis dan jenggotnya, bisa menjamin ya untukku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya. Apa itu maksudnya? Mulut, lisannya, dan bisa
menjamin untukku menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Maksudnya apa? Kemaluan. Maka admanu lahu al jannah, kata Rasul. Ya, aku akan jamin dia masuk surga. Kalau kita bisa betul-betul menjaga, memelihara lisan kita dan kemaluan kita. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sebagai penutup, ya kami kutip firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf. Nah, apa kata Allah dalam surah Qaf ayat 18? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidaklah ada ya perkataan yang terucapkan kecuali di sisi dia itu ada yang mencatatnya. Kalau baik dicatat oleh raqib, kalau buruk dicatat oleh atid. Nggak akan ada yang lepas sedikit pun, Bapak Ibu. Nah, maka hati-hatilah. Nah, di samping kanan kiri kita ini ada malaikat Allah yang siap mencatat semua apa yang kita ucapkan. Ya, kebohongan kita, kata-kata kasar kita, ya, ucapan-ucapan buruk yang keluar dari lisan kita, semua akan dicatat. Sebagaimana juga ucapan-ucapan baik, kalimah thayyibah, walaupun itu kecil, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya. Itu. Maka kalau mau ya basahi lisan kita dengan berzikir, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu misalnya. Jangan dengan kata-kata yang buruk. Nah, orang di zaman sekarang kan gampang banget tuh misuh-misuh, ya mengucapkan kata-kata yang jelek, ya. Misalnya lihat dari TikTok, lihat di video di YouTube dan seterusnya, diikuti ya oleh anak-anak. Sehingga ada anak-anak kecil itu ya ketika mereka kumpul lisannya itu mudah sekali ya pasif banget ngucapin umpatan-umpatan gitu ya. Nah, itu bahaya sekali ya. Maka harus diingatkan. Masuk komentar. Ya, kalau di zaman sekarang bentuk lain dari ucapan berarti kan lewat tulisan gitu ya. Lewat tulisan di medsos ya, di media sosial kita atau di grup-grup WhatsApp kita dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, jadi itu yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat diantaranya adalah menjaga lisan. Jagalah lisan kita, jangan dibiarkan. Oke, itu sementara yang bisa kita bahas ya. Nah, ini sudah jam 8:30. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dan sekalian. 1, 2, 3 ya 4. Pak dari sana dulu, monggo Pak. Sinten Pak? Arif. Pak Arif, monggo Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ya. Mendahului. Oke, baik. Ye, Pak Arif ya. Ye, monggo yang kedua Pak Nasir silakan. Yang Imam Syafi'i katakan itu Ustaz, al-ilmu qabla al-qaul. Itu maksudnya apa? Al-ilmu qabla al-amal apa qabla al-qaul? Terus yang kedua yang bahasa Jawa itu Qabla al-qaul apa qabla al-amal? qabla al-qaul. Apa ada? Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Oh, ya. Terus Yang ya. kedua itu yang bahasa Jawa itu lisanuka harimauka. Lisanmu harimau. Lisanmu, ucapanmu harimaumu gitu ya. Iya. Ini mencampur adukan bahasa ini ya. Ya, oke. Yang antum tanyakan apa maksudnya? Apa maksud perkataan itu? Tadi mencerahkan di sini loh. Jadi ada Pepatah dalam bisa bahasa enggak berdalil seperti itu untuk bahayanya lisan. untuk mengingatkan tentang bahaya lisan gitu ya. Lisanmu harimaumu gitu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Nasir. Yang
Monggo Pak Bowo dulu Pak ya. Ya. Jadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan tidak boleh memvonis seseorang masuk surga atau neraka kecuali berdasarkan nas. Nah, kemudian innalladzina matu wa hum kufar itu. Mulai oleh Rasul mulai dari Khalidina Binar Nabi itu ya. Itu mati dalam keadaan kafir. Nah, orang yang taruh ya Kristen di upacara pakai diplomasi, nah, itu tetap tidak secara kaidah memang kalau mati dalam keadaan demikian ayat ini dinyatakan oleh benar-benar. Tapi kan tidak boleh justice sekalipun dia sudah mati, dia merupakan ahli surga atau neraka ya, ahli neraka bila kata orang Kristen ya itu, karena tidak ada nas yang secara pasti seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Tentu tidak tentu. Jadi saya selama ini yang saya pahami seperti itu, karena salah satu kaidahnya tidak boleh memvonis seseorang menjadi ahli surga atau neraka kecuali ada nas yang jelas. Nah tadi ayat yang antum kutip, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim la'natullahi wa malaikatihi wal jinni. Ya. Itu nas bukan itu? Nas tapi dalam keadaan matinya. Ya, ya matinya. Matinya kafir. Gitu ya. Ya. Orang yang misalnya itu jelas-jelas ya. Nah, tapi kematian itu rahasianya Allah ya. Yang tahu ya. Ya, terus misalnya ngomong itu kafir. Kalau memang mati demikian ya memang masuk neraka. Ya. Tapi kalau kemudian mentahin seseorang, nah itu salah benar. Ya, baik. Terima kasih. Monggo Pak sinten Pak? Johan. Pak Johan. Monggo Pak Johan. Jadi ingat kata-kata tadi yang apa? Lisanul dari mau ada juga diam itu emas gitu ya. Saya tidak akan menanyakan itu. Malah bisa jadi diam itu neraka. Tinggal melihat kasusnya. Tinggal melihat kasusnya. Kalau sepintas itu orang yang dipegang itu malah diam itu emas. Yang melihat orangnya konteksnya. Ya. Tulisan kan juga kalau sekarang kan diwakili juga oleh tulisan kita di berbagai tempat ya. Iya betul. Nah misalnya kita melihat kemungkaran, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran itu punya ilmu, tapi dia sekarang kan terlalu banyak kemungkaran. Iya. Yang semalahnya luar biasa, kemungkarannya luar biasa, tetapi lisan orang-orang yang berilmu, punya ilmu agama, dia padahal mampu. Sangat mampu. Bisa jadi neraka. Iya. Jadi tidak selalu benar. Diam itu emas, diam itu menyelamatkan. Iya. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Iya, baik. Jadi terima kasih Pak Johan. Pertama Pak Arif ya mengucapkan almarhum untuk orang yang sudah mati. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada kitab judulnya Al-Akhta As-Sya'i'ah. Ya. Kesalahan-kesalahan yang menyebar fil aqaidi wal ibadati ya, wal muamalah, baik dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam muamalah. Nah, itu ada kitab ya yang ditulis oleh para ulama dan oleh kalau tidak saya lupa ya penulisnya apakah Syekh Saleh bin Fauzan atau Syekh Muhammad bin Zamil Zainu ya atau yang lainnya. Nah, di dalam kitab itu diterangkan di antara salah satu kekeliruan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dalam hal ucapan ya adalah ucapan almarhum untuk orang yang sudah mati. Nah, kenapa? Karena konsekuensi makna dari kalimat almarhum itu artinya berarti dia memastikan orang yang mati tersebut pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ponis juga positif tapi ya kita bilang almarhum. Ada lagi nanti al-maghfur lahu ya. Al-maghfur lahu pasti diampuni. Nah, ini kalau diucapkan dalam bentuk ya sigoh
isim maf'ul ya. Isim maf'ul dalam bahasa Arab itu namanya ilmu sorof ya. Konsekuensinya itu. Jadi kita memastikan bahwa orang tersebut pasti dirahmati Allah. Orang tersebut pasti diampuni Allah. Maka apa? Iya, diyakini, diklaim gitu ya. Maka itu kesalahan. Oleh karenanya hindari mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, kalau untuk coba ada enggak Nabi Muhammad almarhum, sahabat Abu Bakar, Umar almarhum, Imam Asy-Syafi'i almarhum, mendiang Fir'aun. Lebih parah lagi nyebut almarhum untuk orang kafir itu ya. Ada enggak? Oh iya kan? Itu sering almarhum pulan si pulan gitu ya. Padahal itu orang kafir jelas disebut malah wah ini salah kaprahnya luar biasa itu. Nah, ini bahkan untuk orang muslim sekalipun itu sebaiknya dihindari karena kita nggak tahu kan. Lalu gimana dong ucapan yang benar yang maknanya doa? Nah, yaitu dengan menggunakan kalimat fi'il madi ya, rahimahullah. Nah, itu artinya doa semoga Allah merahmatinya. Gitu. Bukan almarhum, tapi rahimahullah. Atau ghafarallahu jambah, semoga Allah mengampuni dosanya. Itulah kalimat yang pas ya kalau kita ingin mendoakan, bukan almarhum atau al-maghfur lahu. Gitu. Itu yang kami baca ya. Keterangannya dalam kitab yang tadi kami sudah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu Pak Budi ya. Maka bisa nggak kita ganti almarhum dengan rahimahullah? Sebenarnya bisa, gampang ya, gampang. Tinggal ada kami itu punya teman dia biasa kalau ada acara kematian kan ada pranoto acara kan, pranata acara itu. Karena dia sudah ngerti. Kalau biasanya kan kita dengar pranata acara itu almarhum pulan kan gitu, atau almarhumah pulanah kan gitu. Dia karena udah ngaji dia enggak. Pak Pulan rahimahullah, Ibu Pulanah rahimahullah. Apa? Ya, itu dengan fi'il mudhari bisa juga ya, Allahu yarham bisa. Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Iya. Kalau rahimahullah kan fi'il madhi. Iya. Saya mikir tuh, rahimahullah berarti telah diampuni. Fi'il madhi tapi bil makna ar-raja ya, harapan gitu. Pengertiannya begitu ya. Harapan. Pengertiannya seperti itu. Rahimahullah. Itu tadi kan kalau Islam menjadinya manatullah. Gimana? Yang masih bisa non-muslim. Oh, gitu. Manatullah itu katanya. Ya, pengganti almarhum maksudnya. Ya tadi, Pak. Kalau mendiang apa artinya mendiang? Ya, mendiang itu ya kepada kata ganti untuk apa namanya orang yang sudah meninggal tetapi ya non muslim. Ya itu aja. Enggak usah laknatullah alaihi, enggak usah ya. Nah, itu. Jadi cukup mendiang Pak Pulan, Ibu Pulan gitu. Kalau dia memang orang non muslim gitu. Dan kalau muslim kita doakan tadi Allahu yarham boleh atau rahimahullah dan seterusnya. Itu pun nanti para ulama sebenarnya memberikan batasan juga. Jika orang yang meninggal tersebut memang min ahli sunnah ya. Jadi orang yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah. Karena kan banyak juga orang Islam tapi enggak ngikutin sunnah kan. Nah itu. Tapi tadi ya secara umum kalau kita ingin mendoakan kalimatnya adalah bisa Allahu yarham atau rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Pak Budi. Ya, baik. Singkatannya itu sama. Nah, ya karena tradisi di kita kan nanti implikasinya ke tulisan. Singkatannya piye kan gitu. Kalau almarhum kan ALM kan gitu. Nah, itu terserah mau RKH, RHM boleh juga kan gitu. Nah, ini kan urip saja. Jadi urip itu apa? Ya kebiasaan di masyarakat saja. Kalau kita ingin dalam tulisan ya untuk menunjukkan bahwa orang yang kita tulis namanya sudah meninggal kan itu. Kalau biasanya kan Pak apa misalnya Murdoko ALM kan gitu ya misalnya. ALM Murdoko gitu ya.
Seandainya ini contoh ya. Itu. Nah, kalau kita Bapak Ibu dan sekalian, sebenarnya para ulama mengatakan doa itu jangan disingkat. Doa itu jangan disingkat. Assalamualaikum ASS WRWB kan itu. Sallallahu salam SAW. Subhanahu wa ta'ala SWT. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Maka kalau mau nyebut rahimahullah nggak usah, Pak Murdoko RHM nggak usah. Amin YRA gitu. Amin YRA. Ya, nanti ada lagi. Saya pernah tanya, ada teman waktu itu mau main ke rumah. Antum sudah sampai ke mana? Dia bilang apa? BMW katanya. BMW. Saya bingung, BMW apa? Antum naik mobil BMW apa piye? Nah, kata dia dia ingin mengkanter itu. Kalau OTW boleh itu silakan. Apa OTW? On the way kan? Nah, kalau BMW apa? Kata dia Bismillahi majreha wa mursaha katanya. BMW. Bapak Ibu ya rahimani wa rahimakumullah, kayak gitu itu nggak boleh ya. Doa disingkat. Itu kalau itu kekeliruannya dua itu BMW itu ya. Kekeliruan pertama disingkat, itu doa. Karena bisa multitafsir kan, BMW bisa macam-macam juga kan. Walaupun dalam hati niatnya dia gitu yang ngucapin bismillahi majriha wa mursaha, tapi nggak boleh. Yang kedua, kekeliruan kedua, doa itu Bapak Ibu hanya dibaca saat kapan? Saat kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi laut. Bismillahirrahmanirrahim. Naik motor nggak pas menggunakan itu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Kok naik motor mau ke rumah saya BMW? Nah, ini kan. Ya, itu nggak pas itu. Coba baca ayatnya itu. Itu ayat itu kan cerita tentang Nabi apa? Nabi Nuh. Itu waktu akan naik perahu, maka itu doanya. Itu nggak. Tapi ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang mau umroh, mau haji itu ditulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya untuk kendaraan yang di atas laut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, jadi tadi kalau Bapak bertanya singkatannya piye ya, itu nggak usah mikirin singkatan, udah tulis aja rahimahullah atau Allahu yarham. Oh, kecapean nulisnya, gitu barangkali ya. Nah, kalau kita nulisnya pakai handphone, kan udah canggih sekarang kan? Bisa di automatic ya? Otomatis kita baru nulis RA saja udah langsung muncul rahimah, tinggal klik, gitu caranya. Sama nulis assalamualaikum. Kami selalu ya, teman-teman yang pernah WA ke kami ya, yang mengucapkan salam pasti jawaban salam saya pasti bahasa Arab kan? Iya, karena itu gampang gitu. Sekarang kan gampang sekali, tinggal kita nulis assalam, nanti muncul lanjutannya gitu. Atau stiker ya. Itu. Nah, ini jadi gampang sekali, nggak usah merasa wah ini capek banget gitu ya, nulisnya kebanyakan. Nah, sekarang sudah canggih Bapak sekalian. Jadi itu Pak, jadi tidak usah mikirin singkatannya gimana ya. Tulis saja misalnya Pak Murdoko rahimahullah gitu. Ya. Kalau itu tadi kan disingkat boleh. Kalau doa diganti pakai stiker boleh kan banyak sekarang. Innalillahi itu gantinya pakai stiker. Tapi bacaannya sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, selama tulisannya begitu nggak ada masalah. Itu kan untuk meringkas saja. Ya sama seperti nulis assalam langsung muncul warahmatullahi wabarakatuh kan kita klik. Tapi hatinya ikut mendoakan Ustaz ya. Ya, nah itu. Jangan hanya sampai secara fisik toh dia ngirim stiker tapi hatinya diem. Ya harus. Nah itu. Nah itu kesalahan yang juga sering terjadi ya, kesalahan sering terjadi. Jadi itu. Pak Arif tadi ya, Pak Arif. Kemudian Pak Nasir, boleh saja ya mulutmu harimaumu ya, untuk memberikan warning, peringatan bahwa hati-hati kamu bicara karena apa? Mulutmu harimaumu gitu.
Jadi kalau pertanyaannya boleh tidak menasihati orang dengan mengutip kata-kata ini, ya boleh. Yaitu yang kedua tadi ya. Terus yang pertama tadi apa Pak Nasir? Saya tidak sempat mencatat. Bahasa Jawanya aja ya. Dahulukan ilmu sebelum kamu berbicara apa-apa. Iya. Ilmu dulu lah kamu tahu, baru ngomong apa? Iya. Kerja. Ya betul, memang betul. Nah itu Hubungannya dengan dalil tadi yang kufa alaika haja. Kufa alaika haja, na'am. Jagalah olehmu lisanmu ini. Itu kan ilmu ya. Ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, apa yang tadi kita bahas ini kan semua ilmu itu. Hadis-hadis yang kami sampaikan, ayat Al-Quran yang kami sampaikan itu adalah ilmu. Nah, maka sebelum kita bicara ilmui dulu, memang betul kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu qoblal amal atau al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmuilah sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Nah, ini artinya apa? Pentingnya menuntut ilmu agar kita tidak sembarangan dalam berkata-kata, tidak sembarangan dalam beramal. Artinya kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak usah ngomong. Nggak tahu ilmunya, jangan diamalkan dulu. Maksudnya nggak tahu ilmunya, belum tahu dalilnya, itu nggak usah diamalin. Ya kita dengar dari sipulan katanya kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Itu kan baru informasi. Ilmunya ada enggak? Ilmunya maksudnya dalilnya ada enggak? Kalau enggak ada, enggak usah diamalin. Tapi kalau ada ilmunya, baru amalkan. Al ilmu qoblal qaul dan qoblal amal. Yaitu Pak Nasir. Jadi benar sekali. Ya. Bahkan dalam Al-Quran kan kita di fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu juga dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menegaskan bahwa berilmulah sebelum beramal, sebelum mengucapkan ilmui dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Pak Nasir. Pak Bowo, iya, tadi kan sudah kita bahas bahwa kita tidak boleh memponis seseorang, baik orang soleh maupun orang yang orang kafir sekalipun, memponis ya. Kalau orang kafir berarti dengan dia pasti masuk neraka, dia pasti tadi tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala sementara dia masih hidup. Ya, kita ponis gitu. Nah, tapi kalau kita tahu persis si orang kafir itu mati dalam kekufuran, nah maka itu dalilnya tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Yang tadi antum kutip itu ayatnya ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah. Itu kan? Wal malaikati wan nasi ajmain. Udah pasti matinya dalam kekufuran. Yang enggak boleh kita ponis itu ketika orangnya masih hidup. Ya seperti yang tadi diceritakan oleh Nabi, 2 orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yaitu Pak Bowo. Masalah gini, kematian itu rahasia Allah. Kadang orang mati kafir juga nggak ditungguin. Siapa tahu dia menjelang meninggal itu dia sempat sahadat. Jadi kan sebuah rahasia. Masuk orang rahasia. Iya. Jadi kematian itu kan rahasia. Yang kadang nggak ditungguin, walaupun di upacara yang pakai upacara Kristen, dia menjelang kematian itu sebelum diborgil ya. Nah, seperti itu loh menurut saya. Iya. Jadi si Paijo, Kristianus Paijo misalnya, maka aslinya gitu, memang surga punyamu. Begitu katakan. Iya. Itu yang saya maksud gitu. Ya, makanya kita cukup katakan siapa saja orang yang mati dalam keadaan kafir dia pasti masuk neraka. Gitu aja. Barang sesuai dengan ayat 161 surah Al-Baqarah tadi. Siapapun yang mati, nah dalam keadaan kafir dia pasti masuk neraka. Ini karena ada nasnya. Ya memang ya tadi maksud Pak Bowo jangan mentakyin gitu ya. Nunjuk hidung, nyebut nama, memponis dan disebutkan secara khusus namanya. Nah itu memang harus hati-hati. Betul sekali, harus hati-hati karena bisa jadi mungkin saat dia mau mati dia sempat ya bersyahadat, kan mungkin saja. Ya, maka yang paling aman meskipun prosesinya dikremasi dan seterusnya. Iya, betul sekali. Yaitu untuk kehati-hatian
sebaiknya kita tidak melakukan takfir secara ta'yin tadi ya, mengkafirkan seseorang dengan menyebut namanya secara khusus bahwa si fulan matinya kafir maka dia pasti masuk neraka. Kecuali kalau kita tahu persis gitu ya, bahwa dia memang matinya dalam keadaan kafir. Menunggui terus kemudian tahu kejat-kejatnya. Dan dia memang belum bertaubat, belum bersyahadat, ya boleh kita katakan. Atau kalaupun toh tidak langsung melihatnya, tapi dapat kabar dari banyak orang, nah itu sudah cukup menjadi dalil bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, itu betul Pak Bowo. Tapi dalam tradisi Jawa, kalau orang yang sudah meninggal itu gelarnya bertambah. Jadi Kiai. oh gitu ya. Ada almarhum, ada kiai, almarhum masih ada kiai. Kiai tambahan. Dulunya kan biasa enggak. Kiai itu apa dulu kalau zaman dulu? Iya, ya saya lihat juga di makam di kampung saya itu ada tulisan di batu nisannya itu ada kiainya. Itu apa itu maksudnya, Pak? Oh, untuk membedakan? Oh gitu. Baik dia ahli agama maupun orang biasa gitu ya. Iya, itu tidak tentu juga. Iya, apa namanya? Tidak pasti semua begitu. Iya. Di sini ada makam kerabat tapi enggak. Gitu ya. Iya. Itu kembali pada uruf saja kalau seperti itu ya. Kembali kepada uruf. Ya itu, Pak. Nah, tadi kan kaitannya dengan ucapan almarhum itu ya. Nah, kalau istilah kiai, nyai kan itu istilah yang muncul di masyarakat kita kan. Itu di zaman Rasul nggak muncul ya. Tapi kalau kata rahimah almarhum kan itu bahasanya bahasa Rasulullah ya. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada masalah kalau itu ya, kiai atau nyai dan seterusnya. Terakhir Pak Johan, ya betul sekali Pak. Jadi ketika ada istilah diam itu emas tentu saja tidak mutlak. Ya, selalu ada pengecualian, pasti selalu seperti itu. Nah, ada istisna ya. Dan penjabarannya seperti yang jenengan sampaikan, betul sekali. Ada saat di mana kita nggak boleh diem. Oh, jelas-jelas kemungkaran terjadi, kita paham betul dalam agama itu dilarang dan kita tidak ada yang menghalangi kita untuk mengingatkan itu. Kok kita diem gitu ya? Maka apa ancamannya? Jelas saya katakan. Jadi di dalam hadis itu, barang siapa di antara kalian hidup ya di suatu kaum lalu yu'malu fihimul maksiyah, lalu ada kemaksiatan di tengah-tengah kaum tersebut, falam yughayyiru ya, tapi tidak menghentikannya, tidak merubahnya, wahum yaqdiruna ala an yughayyiru, padahal mereka mampu menghentikan kemaksiatan tersebut, ausakaan ya umahumullahu biiqabi minhu ya, hampir-hampir saja Allah akan meratakan azabnya ya kepada mereka itu, kepada ya orang yang tahu di tengah-tengah masyarakatnya ada kemungkaran tapi dia mendiamkan ya, padahal dia mampu merubah. Nah, maka itu nanti akan Allah azab semuanya rata, secara rata. Maka dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan ittaqu ya fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Itu apa artinya? Hati-hatilah atau pelihara diri kalian ya, dari azab fitnah ya. Fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh wa'lamu annallaha sadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah itu ya azabnya sangat keras. Itu ada dalam surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Anfal ayat 25. Coba Bapak Ibu buka tuh. Surah Al-Anfal ayat 25. Hati-hati, artinya kita orang soleh. Kita orang soleh ini, kalau kita diem saja, itu bisa kena azab juga itu. Itu bahayanya kalau kita diam, maka tidak setiap diam itu emas tadinya. Sudah ketemu tuh dalam surah Al-Anfal ayat 25 ya. Coba itu Pak Helmi, monggo Pak Helmi dibaca dan artinya sekaligus.
billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu tuh hati-hati. Ada azab di mana semuanya bisa kena gitu. Mau orang zalim maupun orang baik, itu bisa kena semua. Apa sebab? Karena orang-orang baiknya diam, tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Akhirnya ya fitnah tersebut akan kena kepada seluruh orang yang ada di situ, baik orang zalim maupun bukan orang zalim. Karena tidak hanya khusus mengenai orang zalim. Itu dasarnya Pak Johan ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 20 ayat 25, yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan penjelasan ayat tadi ya, bahwasanya Rasul pernah bersabda, innallaha azza wa jalla la yu'adzibu al-amata bi amalil khassah. Nah, coba perhatikan hadis ini. Innallaha azza wa jalla la yu'adzibu ya al-amata bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab ya orang secara umum disebabkan karena perbuatan orang khusus. Allah tidak mungkin azab illa hatta yarau al-munkara baina zuhranaihim, sampai mereka orang umum ini melihat ada kemungkaran di tengah-tengah mereka. Wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu wala yunkiru. Sebenarnya mereka mampu mengingkarinya, tapi mereka tidak mengingkarinya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal itu, azzaballahu al-khassah wal 'ammah. Allah akan mengazab baik yang khusus tadi si pelakunya maupun yang umum yang tidak melakukan, semua akan Allah azab. Itu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan ayat tadi ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, ini hadis disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad ya, rawahu Ahmad fi musnadihi. Jelas ya? Yaitu Pak. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini sudah mau jam 9 kurang 2 menit ya. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti antum supaya ada waktu istirahat ya. Ya, tidak terus menerus ya. Ya. Baik, sementara ini dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.